Kami dari tim IoT Semansa SMA Negeri 1 Kendari. Saya, Diva Maheswari Nadiguna Somayasa sebagai ketua tim dan rekan-rekan saya Malika Nelisa Nursalam dan saya Inzani Wawatasimah. Hari ini kami akan menampilkan hasil penelitian kami, yaitu prototipe pengontrolan Nyala dan padamnya lampu berbasis IoT. Sebelum itu, jangan lupa Like, komen, dan share untuk dukung kami jadi yang terbaik. Seperti yang kita ketahui, era Society 5.0 merupakan era revolusi masyarakat yang mulai memanfaatkan era revolusi teknologi 4.0 untuk menjalankan kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya. Salah satu hasil dari teknologi revolusi 4.0 yaitu teknologi otomatisasi yang melibatkan perangkat-perangkat secara global melalui jaringan internet dalam Internet of Things atau IoT. Di masa ini, sebagian besar teknologi menggunakan tenaga listrik untuk pengoperasiannya. Penggunaan tenaga listrik berlebihan dapat menyebabkan kesalahan keamanan dan juga pemborosan listrik, yang dimana dari pemborosan listrik ini dapat menyebabkan kenaikan tagihan listrik. Terdapat beberapa fungsi dan manfaat dari prototipe ini. Yang pertama yaitu untuk mengontrol lampu berbasis IoT dari jarak jauh tanpa kontak langsung. Lalu yang kedua yaitu mempermudah manusia dan mengefisiensikan energi listrik dan tenaga ketika lampu lupa untuk dipadamkan. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengurangi resiko berbahaya dari penggunaan barang-barang elektronik yang digunakan secara terus-menerus. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 20 Juli 2023 sampai tanggal 16 Agustus 2023 di Laboratorium SMA Negeri 1 Kendari dan ruangan workshop program studi D3 Teknik Elektronik Universitas Nalawangya Kendari. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan dalam penelitian ini yang pertama adalah laptop yang berfungsi untuk membuat program Arduino IDE dan sumber tegangan Node-MCU. Yang kedua yaitu smartphone yang berfungsi untuk memonitoring dan mengontrol nyala lampu. Yang ketiga routing, keempat solder, dan yang kelima adalah pemangkas dan bilik. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang pertama adalah Node-MCU ESP8266 yang berfungsi untuk menjalankan fungsi microcontroller dan terhubung ke internet. Yang kedua yaitu adaptor yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Yang ketiga yaitu driver relay yang berfungsi untuk memutuskan aliran listrik berdasarkan perintah dari microcontroller. Yang keempat yaitu kabel jumper yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen pada rangkaian alat. Yang kelima yaitu lampu LED. Yang keenam adalah project board yang berfungsi untuk membuat rangkaian prototipe. Yang ketujuh yaitu steker dan juga kabel yang berfungsi untuk menghubungkan lampu ke PLN. Kedelapan yaitu papan akrilik yang berfungsi untuk menempelkan project board, relay, dan lampu LED. Dan yang terakhir yaitu kabel USB yang berfungsi untuk mengirimkan data program dan menghubungkan sumber tegangan DC ke Node-MCU ESP8266. Berikut adalah gambar program Arduino IDE yang digunakan pada penelitian kali ini. Aplikasi Blink berperan sebagai pengontrol jarak jauh menggunakan Android atau iOS. Agar Node-MCU ESP8266 dapat menerima dan juga meneruskan perintah dari smartphone ke saklar elektrik, maka diperlukan aplikasi Arduino IDE untuk membuat program perangkat lunak. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C++. Program yang telah selesai dibuat lalu diunggah ke Node-MCU ESP8266 melalui kabel USB. Kemudian dapat kita lihat blok diagram dari prototipe pengontrolan nyala dan padamnya lampu berbasis IoT ini. Berdasarkan gambar, dapat kita ketahui bahwa PLN menjadi sumber tegangan AC bagi lampu LED. Kemudian, tegangan tersebut juga dialirkan ke adaptor, di mana adaptor mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC, lalu meneruskannya ke Node-MCU ESP8266. Node-MCU yang sudah terintegrasi dengan Wi-Fi yang telah diinput pada saat penginputan program akan menerima perintah dari smartphone yang sudah terintegrasi dengan jaringan internet. Perintah berupa on ataupun off itu lalu diteruskan ke saklar elektrik sehingga saklar elektrik dapat memutus ataupun menyambungkan rangkaian listrik yang menyebabkan lampu dalam keadaan menyala ataupun padam. Adapun standar operasional dari sistem ini yaitu
Yang pertama, hubungkan adaptor dengan node MCU ESP8266 untuk memperoleh tegangan DC. Sebelum itu, pastikan bahwa lampu LED sudah terhubung dengan listrik. Lalu, pastikan bahwa smartphone sudah terhubung dengan internet. Kemudian, pastikan pula bahwa node MCU ESP8266 sudah terintegrasi dengan Wi-Fi yang diinput pada saat penginputan program. Pilih aplikasi Blink pada smartphone. Kemudian, pilih template lampu yang ingin kita kontrol. Dan tekan tombol off ataupun on pada lampu. Selanjutnya, kami akan melakukan uji terhadap prototype berdasarkan ketersediaan Wi-Fi. Uji yang pertama, ketika Wi-Fi tersedia untuk prototype dan tersedia untuk aplikasi Blink, maka pemilihan tombol pada aplikasi Blink yaitu off dan tampilan tombol pada aplikasi Blink yaitu on, maka lampu akan menyala sehingga dapat dikatakan berhasil. Lalu uji yang kedua, pemilihan tombol pada aplikasi Blink yaitu on, tampilan tombol pada aplikasi Blink yaitu off, maka lampu akan padam sehingga uji yang kedua dapat dikatakan berhasil. Lalu uji yang ketiga, ketika Wi-Fi tidak tersedia untuk aplikasi Blink tetapi tersedia untuk prototype, maka pemilihan tombol pada aplikasi Blink tidak tersedia, tampilan tombol pada aplikasi Blink tidak tersedia, sehingga prototype tidak dapat dikontrol karena aplikasi Blink yang tidak dapat terbuka, sehingga uji yang ketiga dapat dikatakan tidak berhasil. Selanjutnya, pengujian yang keempat, yaitu Wi-Fi tersedia untuk aplikasi Blink, tapi tidak tersedia untuk prototype, sehingga keadaan lampu pada aplikasi Blink yaitu offline. Selanjutnya, pemilihan tombol pada aplikasi Blink yaitu off, dan tampilan tombol pada aplikasi Blink yaitu on, tapi lampu tetap tidak berubah keadaannya, sehingga dapat diartikan sebagai tidak berhasil. Selanjutnya, dari tombol on ke tombol off, lampu tetap tidak berubah keadaannya, sehingga uji coba ini tidak berhasil. Jadi, dalam penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, sistem prototipe pengontrolan nyala dan padamnya lampu berbasis IoT dapat menggunakan driver relay sebagai saklar elektrik dan node MCU ESP8266 sebagai microcontroller yang terhubung dengan aplikasi Blink melalui program, sehingga aplikasi Blink dapat menginput perintah pada node MCU ESP8266 dan meneruskannya ke driver relay. Yang kedua, sistem prototipe ini dapat bekerja dengan baik apabila internet tersedia pada smartphone dan node MCU ESP8266 terintegrasi dengan Wi-Fi yang diinput pada program. Lalu yang ketiga, driver relay memiliki peran yang krusial dalam menghubungkan dan memutuskan arus listrik sesuai dengan perintah. Ketika perintah on, maka rangkaian akan tertutup dan arus listrik akan mengalir. Sebaliknya, ketika perintah off, maka rangkaian akan terbuka dan arus listrik akan terputus, sehingga driver relay dapat menyalakan maupun memadamkan lampu. Dan yang terakhir, teknologi penerangan lampu berbasis IoT sangat bermanfaat apabila diterapkan dalam sistem penerangan rumah tangga dan tempat-tempat lain yang membutuhkan pengontrolan jarak jauh. Demikianlah yang dapat kami tampilkan. Jangan lupa Like, komen, Dan share untuk dukung kami jadi yang terbaik. Tunggu kami di final LKTIR Pekan Ilmiah 2023 LSIP FKIP Universitas Halu Oleo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!